Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita memasuki materi UTBK yang ketiga, teman-teman ya, yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini berpotensi muncul di TPS kuantitatif dan di matematika TKPA Saintek. Ada 4 bahasan yang kita bahas, yaitu notasi himpunan, pertidaksamaan linear, pertidaksamaan rasional, dan pertidaksamaan irrasional. Kita mulai dari yang pertama, notasi himpunan. Kita langsung ke contoh aja. Bagaimana cara menuliskan X yang berada di sini, teman-teman? Menuliskannya ada 2 ya. Pertama dengan interval. Nah, dengan interval dia ditulis seperti ini. Biasanya ini ditulis himpunan perincian ya, teman-teman ya. Nah, saya tulis HP atau himpunan perincian. Dalam interval, maka yang ini, teman-teman, berarti kan dari paling kiri sampai 1. Paling kanan 1 ya. Paling kiri dalam garis bilangan itu adalah negatif tak hingga. Nah, maka ini ditulis negatif tak hingga. Sampai 1. 1 berhubung ini ditebalkan ya. Nah, itu artinya ada sama dengan. Ada sama dengan, maka dia harus kurung siku. Dan itu menutup, teman-teman ya. Nah, membukanya adalah dari paling kiri negatif tak hingga. Negatif tak hingga atau tak hingga itu tidak pernah sama dengan. Jadi dia harus kurung biasa seperti ini. Ini artinya nggak pakai sama dengan, teman-teman. Selanjutnya yang ini tadi digabung sama ini dan sama ini. Maka ini gabungan, teman-teman. Gabung. Dan yang ini tunggal nih, cuman 2. Nah, itu harus kurung kurawal yang anggotanya cuma 1, yaitu 2 itu sendiri. Digabung yang sini. Itu interval dari 3 sampai 4. 3 ini berhubung ditebalkan ya. Nah, ini ditebalkan itu artinya pakai sama dengan. Harus kurung siku pakai sama dengan. Sama seperti ini ya. 4-nya seperti ini tuh artinya tidak pakai sama dengan. Berarti harus kurung biasa seperti ini, teman-teman. Maka inilah penulisan dalam bentuk interval ya. Penulisan kedua adalah himpunan kurung kurawal X anggota bilangan real. Dengan atau syarat keanggotaannya adalah yang ini artinya X-nya adalah di sebelah kirinya 1. X-nya sebelah sini, teman-teman. Karena X di sebelah kiri, 1 yang kanan ya, X-nya di kiri, maka jelas yang besar itu 1. Artinya X itu yang kecil. Berarti X kurang dari 1. Dan ini ditebalkan itu artinya ada sama dengannya. Nah, seperti ini. Ini terpisah, berarti atau ini cuman 2 itu sendiri doang ya, teman-teman ya. Cuman 1 doang ya. Berarti itu X sama dengan 2. Masih ada di sini, berarti atau lagi ya. Nah, ini yang di sini itu artinya X-nya di tengah, teman-teman. Artinya di antara 3 dan 4. X di antara 3 dan 4. Dengan 3 ditebalkan artinya pakai sama dengan. 4 ini tidak ditebalkan, berarti dia tidak pakai sama dengan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi penulisannya ada 2. Yang ini tadi, teman-teman, antara itu boleh ditulis seperti ini. Boleh juga misalnya, ini juga di antara nih. 4 sama 3. Tapi kalau seperti ini berarti nulisnya harus seperti ini ya. Nah, gitu. Yang ini dengan ini tuh sama aja, teman-teman. Bedanya, untuk yang ini berarti itu yang paling kiri itu artinya yang besar, yang paling kanan itu yang kecil. Ini kan 4 lebih dari X lebih sama dengan 3. Nah, kalau penulisan yang ini itu artinya urut dari terkecil ke terbesar. Biasanya penulisan adalah seperti ini biasanya ya. Oke, saya kira ini tidak terlalu rumit ya, teman-teman pasti udah bisa. Tapi ini penting ya,
Karena kadang-kadang kita bisa mengerjakan pertidaksaamaan sampai sini, hanya menuliskannya kadang-kadang bingung. Nah, seperti ini caranya. Lanjut, yang kedua adalah pertidaksamaan linier. Misal terdapat pertidaksamaan A lebih dari B. Kemudian kita akan melihat jika ditambahkan operasi bagaimana teman-teman. Yang ini, semua ruas kita tambah K. Semula tadi A, ya. Semula A sama B, kita tambahkan K. Masing-masing ruas tambah K. Kan semula ini teman-teman ya. Nah, kita tambah K. Kalau kita tambah, itu ternyata tanda pertidaksamaan ini tetap. Artinya sama seperti sebelumnya. Sebelumnya lebih dari, ini tetap lebih dari. Mau ditambahkan bilangan berapapun di setiap ruasnya, teman-teman. Begitu juga kalau setiap ruas kita kurangi dengan bilangan berapapun, tanda pertidaksamaannya itu juga tetap. Artinya sama dengan sebelumnya. Untuk perkalian sama pembagian, kalau kita kali dengan bilangan positif, lebih dari 0 itu banyaknya positif ya. Atau kita bagi dengan bilangan positif, ini dibagi per ya soalnya ya. Tanda pertidaksamaan ini juga tetap atau sama seperti sebelumnya. Hati-hati kalau kita kali sama negatif, kurang dari 0, K kurang dari 0 atau negatif, maka tanda pertidaksamaan ini teman-teman harus dibalik. Semula lebih dari dibalik jadi kurang dari. Seandainya semula kurang dari dibalik jadi lebih dari. Dibalik ya teman-teman ya. Gitu juga kalau kita bagi dengan bilangan negatif. Tanda pertidaksamaan ini harus dibalik dari sebelumnya ya. Nah, jadi yang perlu menjadi perhatian kita, yang harus hati-hati itu adalah kalau kita kali atau bagi dengan bilangan negatif. Mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Nah, sekarang coba kita terapkan di contoh ini. Kita akan tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Artinya himpunan dari penyelesaian teman-teman. Penyelesaian itu artinya variabel. Untuk kasus soal kita adalah X-nya. Berarti kita mencari X. Artinya, bayi 4, negatif 3 sama 2 ini harus hilang. Nah, gimana caranya? Caranya kita hilangkan 2 terlebih dahulu. Ini per 2. Bagi 2. Kebalikan bagi itu kali. Maka per 2 itu akan hilang kalau kita kali 2. Itu artinya semua ruas harus kita kali 2. Ini ada 3 ruas ya. Ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan teman-teman. Oke, kita kali 2. Ruas kiri negatif 7 kali 2 itu negatif 14. Ruas tengah kita kali 2. Karena itu udah per 2 ya. Kalau kali 2 kan nanti tinggal dicoret seperti ini teman-teman. Jadi kan pasti hilang ya. Tinggal 4 negatif 3X. Ruas kanan kali 2. 2 per 2 nya hilang tinggal 7. Dan karena ini kita kali 2. Dikali bilangan positif. Maka tanda pertidaksamaan harus tetap atau sama seperti sebelumnya. Sebelumnya ini kan kurang dari itu. Berarti tanda pertidaksamaannya harus sama ya, harus tetap. Nah, gini. Selanjutnya karena tujuan kita mencari X, maka kita hilangkan 4 sama negatif 3. Kita hilangkan 4 terlebih dahulu. Caranya gimana? Kita kurangi 4. Karena 4 kurang 4 habis. Nah, artinya semua ruas tuh kurangi 4. Ruas kiri negatif 14 dikurangi 4 menjadi negatif 18. Ruas tengah dulu. Ruas tengah, 4 kurangi 4 hilang ya. Tinggal negatif 3X. Ruas kanan, 7 dikurangi 4 itu menjadi positif 3. Ditambah atau dikurang dengan bilangan berapapun ya, tanda pertidaksamaannya tetap atau sama seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya kan itu. Jadi seperti ini. Selanjutnya, karena tujuan kita mencari X, berarti negatif 3 itu harus hilang. Itu kan negatif 3 kali X. Supaya hilang berarti harus dibagi.
Kebalikan kali itu dibagi. Artinya ini kita bagi dengan negatif 3. Nah, itu artinya semua ruas, teman-teman. Ruas kiri lebih dahulu. Negatif 18 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif jadi positif ya. Positif 6 ya. Negatif 3x dibagi negatif 3 menjadi positif 1x atau positif x. 3 dibagi negatif 3 plus bagi min to min ya, negatif 1. Hati-hati karena ini kita bagi sama negatif. Nah, ini kalau kita bagi dengan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Semula kurang dari, dibalik menjadi lebih dari. Nah, gini teman-teman. Nah, ini artinya 6 itu yang besar, negatif 1 yang kecil ya. Itu kan tandanya lebih dari itu. 6 lebih dari X, lebih dari sama dengan negatif 1. Itu menulisnya boleh dibalik seperti ini. Dari yang kecil. Nah, ini tandanya berarti seperti ini. Nah, inilah penyelesaian. Ini penyelesaian teman-teman ya. Kalau himpunan penyelesaian, berarti harus pakai kurung kurawal. X anggota bilangan real dengan syarat keanggotaannya adalah ini. Negatif 1 kurang sama dengan X kurang dari 6. Atau boleh juga teman-teman pakai interval. Berarti ini interval dari negatif 1 sampai 6. Paling kanan 6. Kemudian karena ini ada sama dengannya, berarti itu harus kurung siku. 6-nya nggak pakai sama dengan, berarti harus kurung biasa. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, yang ketiga, pertidaksamaan rasional. Ada 3 langkah ini. Pertama, ruas kanan tuh harus 0, dan ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Kedua, kita gambarkan nilai ruas kiri itu pada garis bilangan. Penggambarannya adalah terutama nilai kapan 0, kapan tak terdefinisi, kapan positif, kapan negatif. Nah, teman-teman perlu memahami dengan baik. Contoh ini misalnya ya, 5/0 atau ini dulu. 0/5. Nah, ini hasilnya 0, teman-teman. Jadi supaya nilai dari pecahan itu 0, maka yang atas harus 0 ya. Selanjutnya bedakan sama ini, 5/0. Nah, ini bukan 0 ya, hati-hati. Ini tak terdefinisi. 0/0, nah ini tak tentu. Ini beda teman-teman ya. Ini semuanya beda ya. Hati-hati di sini. Oke, kita akan cari kapan 0, kapan tak terdefinisi, ya kapan tak tentu juga sebetulnya, dan kapan positif, kapan negatifnya. Untuk menentukan positif negatifnya, nah, ada petunjuknya di sini teman-teman. Ini petunjuk yang mudah. Tapi kita akan jelaskan sambil dicontoh aja. Nah, kita coba kerjakan yang ini ya. Pertama, ruas kanan harus 0 dan ruas kiri harus dalam faktor-faktor. Kita lihat, ruas kanan ini udah benar 0 ya. Ruas kiri, nah ini benar udah dalam faktor-faktor teman-teman. Kemudian kita akan gambarkan nilai ruas kiri, nah nilai ini, pada garis bilangan teman-teman. Kita akan cari kapan dia 0, tak terdefinisi, tak tentu, positif, negatif. Sekarang kita cari kapan 0 terlebih dahulu. Dia akan 0, 0 itu maksudnya 0 yang ruas kiri teman-teman ya. Ini akan 0. Untuk jelas tadi gimana? Akan 0 kalau yang atas itu 0 ya. Yang atas, yang ini akan 0 kalau salah satu dari ini 0 teman-teman. Nah sekarang yang ini dulu. X tambah 3 akan 0 kalau X-nya berapa? X-nya 3. Sorry, negatif 3 ya. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya kan semua ruas kita kurangi 3 ya. 3-nya hilang, tinggal X, 0 kurang 3 itu negatif 3. Atau mungkin teman-teman terbiasa pakai pindah ruas, boleh juga ya. Dari situ diperoleh X-nya negatif 3. Mungkin 0 berasal dari sini. Itu kalau X-nya 1. Ya kan? Berarti mungkin X-nya 1. Mungkin dari sini. Ada nggak kira-kira X kuadrat tambah 1 yang hasilnya 0, ada nggak teman-teman?
Nah, nggak ada ya. X kuadrat tambah 1 tuh pasti nggak pernah 0. Coba aja, X kuadrat tambah 1 hasilnya 0, ada nggak? X kuadrat sama dengan negatif 1. Bilangan dikuadratkan hasilnya negatif 1 ada nggak? Kan nggak ada, dia bukan bilangan real ya. Berarti dari situ nggak ada teman-teman. Nah, ini adalah namanya teman-teman. Sorry. Nah, yang ini namanya, ini tadi namanya adalah bentuk definite positif teman-teman ya. Kenapa? Karena X kuadrat itu tidak pernah negatif. Bilangan kuadrat itu nggak pernah negatif ya. Paling kecil 0. Ditambah 1 berarti paling kecil 1. Artinya segini paling kecil 1. Nilainya berarti 1 atau lebih. Itu artinya tidak pernah negatif, tidak pernah 0. Selalu positif. Nah, selalu positif itu dalam matematika disebut definite positif. Nah, dia definite positif. Artinya tidak pernah 0, jadi pembuat nolnya nggak ada, teman-teman. Oke, di situ dia 0. Sekarang kita cari kapan dia tak terdefinisi. Pecahan seperti ini akan tak terdefinisi kalau yang bawah ini 0. Dan yang bawah itu akan 0 kalau salah satu dari ini 0. Jika ini 0, maka X-nya jelas negatif 1. Ya. Tapi mungkin 0 berasal dari sini. Itu untuk X-nya yang 5. Atau X-nya 5 ya. Tapi jangan-jangan dari sini. Itu untuk X-nya 6. Nah, gini teman-teman. Itu akan kita gambarkan pada garis bilangan ya, teman-teman ya. Kita akan gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Oh ya, tapi sebelum kita bikin garis bilangannya, ada petunjuk di sini teman-teman. Cara menentukan positif negatifnya. Poin pertama, semua koefisien dari variabel, kasus ini variabelnya adalah X, dikalikan sebagai nilai untuk daerah yang paling kanan. Nah, nanti kita bikin setelah garis bilangan terbentuk ya. Sekarang yang 2 dulu. Poin 2, pembuat 0 dari faktor semi-definite positif atau definite positif tidak mempengaruhi perubahan plus atau min pada garis bilangan. Bentuk semi-definite positif itu apa aja teman-teman? Semi-definite positif itu artinya ya, definite positif itu artinya selalu positif, semi-definite positif itu artinya nilainya tidak pernah negatif, positif atau 0 teman-teman. Yang nilainya positif atau 0 itu pertama bilangan berpangkat genap. Contohnya ini, X negatif 3, kuadrat. Nah, itu semi-definite positif. Karena kuadrat. Kuadrat itu nggak pernah negatif. Nilainya positif atau paling kecil 0. Kapan 0? Kalau X-nya 3. Ya kan? Berikutnya yang juga semi-definite positif tidak pernah negatif adalah bilangan akar genap. Contohnya ini. Itu akar 2. Nah, itu selalu positif ya. Selanjutnya adalah nilai mutlak. Contohnya nilai mutlak 2x negatif 5. Itu juga tidak pernah negatif. Nah, bentuk semi-definite positif ini tidak ngaruh ke perubahan plus atau min. Artinya dia bisa kita abaikan. Sekarang kita lihat ada nggak di sini bentuk semi-definite positif atau bentuk definite positif. Nah, ini kan pangkat genep tuh. Berarti ini bisa kita abaikan. Nah, termasuk ini pangkat genep, pangkat 2. Bisa kita abaikan. Nah, ini gimana nih? Ini bukan semi-definite positif, tapi dia definite positif karena tidak pernah 0. Nah, ini juga bisa kita abaikan. Artinya teman-teman, ini semua ruas bisa kita bagi dengan ini ya, tapi dengan catatan yang tidak menyebabkan dia 0 teman-teman ya. Maksudnya bukan X-nya 1. Jadi kalau kita bagi dengan positif, tanda pertidaksamaan ini tetap. Itu alasannya dia boleh diabaikan ya. Atau gampangnya, untuk yang semi-definite positif, abaikan teman-teman. Jadi, pertidaksamaan ini itu menjadi seperti ini. Tinggal X tambah 3. Yang bawah, X tambah 1, X kurang 6. Lebih besar sama dengan 0. Nah, perhatikan, kan jadi lebih enak ya. Sekarang kita bikin garis bilangannya. Kita cari nilai dari ruas kiri ini pada garis bilangan, kapan positif, kapan negatif, kapan 0, kapan tak terdefinisi. Nah, 0 sudah kita cari tadi, akan 0 kalau X-nya negatif 3 atau 1.
Kita letakkan di sini ya. Negatif 3 sama 1 ini akan 0. Tak terdefinisi untuk X-nya negatif 1, 5, atau 6. Negatif 1 di sini, 5, 6. Nah, di sini tak terdefinisi ya, teman-teman ya. Tak terdefinisi artinya tidak ada nilainya. Jadi saya kasih tanda silang gitu aja, artinya tidak ada nilainya, tak terdefinisi. Untuk yang negatif 3 sama 1 ini, nilainya 0. Nah, gini ya. Selanjutnya, selain negatif 3, negatif 1, 1, 5, 6, selain di situ, nilainya bukan 0, bukan tak terdefinisi. Tapi mungkin positif, mungkin negatif. Nah, positif negatif menentukannya ini teman-teman. Yaitu ini, semua koefisien dari variabel dari X dikalikan sebagai nilai untuk daerah paling kanan. Nah, kita sudah ringkas jadi ini tadi ya. Semua koefisien dari X, koefisien itu yang depan sini ya, ini 1X, nah itu berarti 1 koefisien teman-teman. Positif. Ini juga positif, ini positif. Bukan ini ya, tapi 1X. Ini semua kalau dikaliin, hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah yang paling kanan. Nah, gini. Selanjutnya yang mempengaruhi perubahan plus min hanya dari sini. Karena yang semi defin positif yang ini tadi sudah kita abaikan ya. Sudah kita singkirkan, berarti dari ini aja. Yaitu yang mempengaruhi adalah negatif 3, negatif 1, sama 6. Nah, 6 berarti di sini ganti tanda teman-teman. 5 enggak. 1 juga enggak. Tapi negatif 1 iya. Artinya dia berubah. Negatif 3 juga iya, artinya dia berubah. Nah, gini. Dah, itulah dia teman-teman penggambaran pada garis bilangannya. Sekarang akan kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Kan yang diminta soal adalah nilai dari ruas kiri ini yang lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0 itu artinya positif. Sama dengan 0 berarti 0 itu sendiri. Berarti yang kita cari itu adalah yang positif. Nah, berarti yang di sini sama ini ke sana ya. Sama 0 teman-teman. Nah, 0 tuh di sini. Nah, kita tebalkan tuh artinya kita ikutkan. Yang mengakibatkan 0 tuh diikutkan. Karena ini ada sama dengannya ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya kita tulis dalam interval aja ya. Berarti yang ini negatif 3 sampai negatif 1. Negatif 3-nya pakai sama dengan, artinya kurung siku. Negatif 1-nya tidak. Ini tunggal itu. Gabung berarti kurung kurawal cuman 1 doang. Sama ini. Gabung interval 6, paling kanan tuh tak hingga teman-teman. 6-nya nggak pakai sama dengan, dan tak hingga itu juga tidak pernah pakai sama dengan, artinya harus kurung biasa, bukan kurung siku ya. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya teman-teman. Oke, selanjutnya. Yang keempat, pertidaksamaan irasional, yaitu yang memuat bentuk akar ya. Pertama yang dikerjakan adalah hanya pada variabel yang memenuhi syarat bentuk rasional itu terdefinisi atau ada nilainya. Bentuk rasional ini terdefinisi ada nilainya, itu ada syaratnya teman-teman, yaitu di dalam akar itu harus positif. Syaratnya itu ya. Nah, kita ingat lagi, akar dari 4, nah itu 2. Itu ada nilainya karena ini positif. Akar 0, 0 ada nilainya juga. Tapi akar negatif 4 ini bukan bilangan real. Nah, itu alasannya kenapa dia harus positif atau 0 teman-teman di dalam akar. Yaitu ini ya. Tidak boleh negatif. Syaratnya itu. Selanjutnya, supaya pengerjaan pertidaksamaannya mudah, maka akar itu bisa kita hilangkan. Caranya dengan dikuadratkan. Dan untuk mengkuadratkan, misalnya kita hendak mengkuadratkan A lebih dari B menjadi A kuadrat lebih dari B kuadrat, itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa A itu positif, B itu positif. Artinya setiap ruas ini harus positif terlebih dahulu teman-teman.
baru boleh dikuadratkan seperti ini, ya. Nah, berdasarkan itu ada beberapa kasus, teman-teman. Pertama, akar fx lebih dari akar gx. Akar itu adalah salah satu bentuk yang semi-definite positif. Artinya nilainya tidak pernah negatif. Atau boleh saya tulis positif gitu aja ya. Ini positif, ini positif. Artinya semua ruas sudah pasti positif seperti ini. Berarti dia aman untuk dikuadratkan. Nah, pengerjaannya berarti langsung dikuadratkan, teman-teman. Gitu juga misalnya tanjanya kurang dari, gak masalah. Dia kita kuadratkan ya. Selanjutnya yang kedua, akar fx lebih dari gx. Nah, ini nggak pakai akar. Ruas kiri karena ada akar nilainya positif, pasti selalu positif. Tapi ruas kanan gx itu bisa positif, bisa negatif. Dan itu harus dipisah, teman-teman ya. Yang dikuadratkan itu khusus yang positif. Sekarang yang negatif dulu. Gx negatif. Untuk gx negatif, kurang dari 0 itu bacaan negatif ya. Untuk gx negatif berarti ini jadinya seperti ini, teman-teman. Ini positif, yang ini negatif. Coba lihat, positif lebih dari negatif. Benar atau salah itu? Itu kan pernyataan yang benar, ya kan? Karena dia pernyataan yang benar, maka x berapapun itu adalah solusi. Dengan catatan dia harus memenuhi syarat akar fx itu terdefinisi, teman-teman. Syarat ini tadi ya. Berarti semuanya itu solusi. Kenapa? Karena ini pernyataan yang benar. Positif lebih besar dari negatif. Seandainya salah, berarti tidak ada solusi, teman-teman. Nanti yang kedua, yang sini ya. Yang berikutnya. Oke. Jadi untuk gx tadi kan dipecah tuh, positif sama negatif. Untuk gx yang negatif, jika ini lebih besar ya, karena positif lebih besar dari negatif, benar, maka semua x itu solusi. Semua x yang memenuhi syarat ini ya. Selanjutnya bagaimana yang positif? Untuk yang positif, berarti kan ruas kiri positif, ruas kanan positif. Artinya aman untuk kita kuadratkan seperti ini. Nah gitu. Jadi harus dipecah ya teman-teman ya. Kasus berikutnya, akar fx kurang dari gx. Ini sama, akar tuh selalu positif. Ini bisa positif, bisa negatif. Kita pecah. Pertama untuk gx yang negatif. Nah ini bacanya negatif ya, kurang dari 0. Ruas kiri pasti positif karena akar positif kurang dari negatif. Benar atau salah tuh? Jelas salah. Positif itu kan yang besar, negatif yang kecil, ya kan? Karena salah artinya tidak ada x yang merupakan solusi di situ. Di gx kurang dari 0 itu nggak ada solusinya, teman-teman. Semua x bukan solusi. Berarti untuk gx negatif tidak ada solusi. Berikutnya untuk gx yang positif. Nah ini artinya positif itu. Ruas kiri positif, ruas kanan juga positif. Artinya aman dikuadratkan, teman-teman. Nah baru dikuadratkan. Oke, ini mungkin perlu contoh ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya ini. Nanti kita balik ke bagaimana kalau kurang dari ya. Nah, lihat teman-teman, ruas kiri karena akar itu udah pasti positif, tapi ruas kanan bisa positif, bisa negatif. Oh ya, tapi sebelumnya kita cari syaratnya dulu, teman-teman. Syarat akar ya. Kenapa? Karena yang hendak kita kerjakan itu hanya yang memenuhi akar, memenuhi syarat akar itu terdefinisi, teman-teman. Nah, syarat ini ya. Atau gampangnya, setiap teman-teman menjumpai akar, maka ada syaratnya. Yaitu di dalam akar itu harus tidak negatif. Artinya positif atau 0, tidak negatif ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung bikin garis bilangannya. Ini kapan 0? Saat x-nya negatif 13/2 ya. Nah, berarti di sini kita bikin negatif 13/2. Setiap bentuk linear ya, teman-teman ya. Ini kan pangkat 1 tuh. Bentuk linear tuh membagi daerah menjadi 2. Dengan koefisien variabel ini positif,
maka yang kanan tuh pasti positif, yang kiri pasti negatif. Nah, berarti karena ini yang dikerjakan tuh yang positif, berarti itu artinya yang negatif 13/2 ke kanan aja. Nah, itulah yang kita kerjakan teman-teman. Artinya yang sebelah sini tidak kita kerjakan ya. Oke, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Tapi kalau misalnya ini membingungkan, teman-teman bisa juga dikerjakan pakai seperti ini. Semua ruas kita kurangi 13. Ini kurangi 13. Ruas kiri tinggal 2x. Ruas kanan 0 kurang 13 itu negatif 13. Ditambah dikurang bilangan berapapun, tanda pertidaksamaan tetap ya. Selanjutnya, semua ruas kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Ruas kiri menjadi x karena 2-nya hilang. Ruas kanan negatif 13/2. Karena ini kita bagi dengan bilangan positif, tanda pertidaksamaan tetap atau sama seperti sebelumnya. Nah, itulah alasannya kenapa yang dikerjakan itu hanya x lebih besar sama dengan negatif 13/2 atau negatif 13/2 ke kanan, teman-teman. Yang kiri tidak dikerjakan ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengolahnya sampai ketemu ini, atau bisa juga berhenti di sini langsung ke garis bilangannya, teman-teman. Kalau garis bilangan tetap akan kita pakai ya. Oke, karena terbatasnya ruang, ini saya hapus saja. Nah, kita kerjakan yang itu ya. Itu tadi dari syarat. Sekarang dari pertidaksamanya, teman-teman. Lihat, ruas kiri akar udah pasti positif. Ruas kanan bisa positif, bisa negatif. Bisa negatif, bisa positif. Itu harus dipecah. Pertama, untuk yang negatif. X kurang 1 negatif. Atau X kurang dari 1 juga boleh ya. Atau kalau enggak gini. Ini akan kita cari kapan positif, kapan negatif. Positif negatif dipisah oleh 0. Kapan dia 0? Kalau X-nya 1. Nah, langsung kita bikin di sini, teman-teman. 1. Berarti dipecah jadi 2, yaitu 1 ke kiri dan 1 ke kanan. Sekarang yang kirinya 1. Kiri 1 itu artinya X kurang dari 1. Karena ini bentuk linear ya, teman-teman. Dan koefisiennya positif, maka yang sebelah kanan 1 ini positif, yang sebelah kirinya negatif. Artinya untuk X di kirinya 1, nilainya negatif ya. Nilainya negatif. Jadinya seperti ini. Ini kita atur sama. Tapi seperti ini, teman-teman. Ini udah pasti positif. Untuk di kirinya 1, nilainya negatif. Nah, lihat. Positif lebih dari negatif. Benar atau salah tuh? Benar ya kan? Artinya semua X di kirinya 1 itu semua solusi. Tapi tetap harus memenuhi syarat ini. Makanya yang di kirinya 1, yang ini tuh solusi semuanya. Nah, sampai sini. Kenapa sampai situ? Karena harus memenuhi syarat ini tadi. Nah, itu semuanya solusi. Jadi maksud semuanya solusi tadi ini di sini, teman-teman, adalah seperti itu ya. Selanjutnya, berarti ini semua solusi ini kita semuanya arsir. Selanjutnya kita kerjakan yang di kanannya 1. Untuk X di kanan 1, termasuk di 1 itu sendiri kita ikutkan di sini ya. Pertidaksamaannya kita terus ulang. Untuk di kanan 1, nah di kanan 1 ini nilainya positif, teman-teman. Ini positif, dan ini juga karena dia akar, dia pasti positif. Karena positif, maka semua ruas udah pasti positif, maka ini boleh dikuadratkan. Jadi kalau teman-teman ingin mengkuadratkan, harus pastikan dulu setiap ruas itu udah positif, seperti ini. Nah, sekarang kita kuadratkan. Ruas kiri, kuadratkan, akarnya hilang ya. Ruas kanan dikuadratkan menjadi X kuadrat negatif 2X positif 1. Hati-hati ya, X negatif 1 kuadrat itu tidak sama dengan X kuadrat tambah 1, teman-teman ya. Bukan sekedar ini kuadrat tambah ini kuadrat, tapi ada 2AB ya kan, 2 kali X kali negatif 1. Jadi yang benar X kuadrat 2 kali X kali negatif 1, negatif 2X. Negatif 1 kuadrat positif 1. Nah, seperti itu teman-teman yang benar ya. Oke, kita kuadratkan tadi, tanda pertidaksamanya tetap.
Artinya sebelumnya lebih dari, sekarang juga harus lebih dari. Jika sebelumnya kurang dari, sekarang juga harus kurang dari. Nah, itu lebih dari, berarti ini lebih dari. Kita jadikan satu ruas kanan harus 0 ya. Ini menjadi negatif X kuadrat. Ini menjadi positif 2X dengan positif 2X menjadi positif 4X. 13, ini jadi negatif 1. 13 negatif 1 jadi positif 12. Ini jadi 0, tandanya gini. Ini akan kita faktorkan ya, tapi biasanya akan mudah difaktorkan kalau koefisien dari pangkat yang besar itu positif. Caranya, kita kalikan semua ruas dengan negatif 1. Ini kita kali negatif 1, ruas kanan juga dikali dengan negatif 1. Kita kali menjadi positif X kuadrat, negatif 4X, negatif 12. 0 kali negatif 1, tetap 0. Karena kita kali dengan negatif, hati-hati ya, harus dibalik. Artinya semula lebih dari menjadi kurang dari. Nah, baru kita faktorkan ya. Nah, teman-teman juga harus lancar pemfaktoran nih. Kalau pemfaktornya nggak lancar, ini pasti terhambat teman-teman ya. Oke, kita cari dua bilangan. Dikali itu hasilnya negatif 12 dan jumlahnya negatif 4. Pasti salah satu plus, salah satu min teman-teman. Karena hasilkannya kan negatif 12 tuh. Negatif 6 sama positif 2. Ya enggak? Karena kalau dikali negatif 12, kalau dijumlah negatif 4. Negatif 6, positif 2. Nah, gini. Dah, sekarang kita lihat. Kapan ini akan 0? Kapan tak terdefinisi, kapan positif, kapan negatif. Sebetulnya bisa langsung di sini, tapi kalau teman-teman bingung, kita pisah dulu aja. Ya, di sini ya, misalnya ya. Dia akan 0 kalau X-nya negatif 2 atau 6. Nah, persis di sini 0. Tak terdefinisinya nggak ada, karena ini kan per 1, ya kan? Ini kan tidak ada penyebutnya, itu artinya kan per 1, teman-teman. Nah, itu tidak ada, 1 itu bukan 0 ya. Tidak ada penyebutnya itu 0. Oke, selanjutnya lihat koefisien X. Ini positif, ini positif. Kalau dikali itu hasilnya positif sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Berarti sini positif, negatif, sini positif. Nah, yang diminta soal adalah yang kurang dari 0, itu artinya yang negatif, berarti yang di sini. Yang 0 enggak, teman-teman ya. Berarti untuk X yang lebih dari 1, posisinya adalah antara negatif 2 dan 6. Nah, itu kan khusus yang di sini lebih dari 1. Negatif 2 dan 6. Artinya berarti sini 6, teman-teman. Berarti 6 ini ke kiri. Nah, di sini ya. Dan 1 tadi kita ikutkan ya, teman-teman ya. 1 diikutkan. Alasannya kenapa? Karena 1 ada di dalam sini. Nah, gitu ya. Oke, jadilah prinsipnya, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman lancar, ini nggak perlu dibikin ya. Langsung sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau membingungkan, kita bikin aja ini terlebih dahulu. Baru letakkan di sini untuk X yang lebih dari 1. Berarti yang sebelah sini. Jadi penyelesaiannya adalah interval. Ini nggak pakai sama dengan. Oh, sorry. Ini ada sama dengannya ya. Berarti artinya yang mengakibatkan 0 dari sini itu kita ambil. Berarti ikut ya, teman-teman ya. Negatif 13/2, 1 ini ikut, berarti itu terus sampai 6. Artinya paling kanan 6. Ini ada sama dengan, kurung siku. 6 tidak pakai sama dengan, harus kurung biasa. Atau boleh juga, X anggota bilangan real harus kurung kurawal, dengan X-nya di antara negatif 13/2 sama 6. Negatif 13/2-nya pakai sama dengan. 6-nya enggak. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi kan untuk kasus yang lebih dari. Bagaimana kalau kurang dari? Nah, kita kerjakan ya. Ini saya hapus dulu. Nanti teman-teman jika masih kurang paham, lihat lagi deh videonya ini berulang-ulang ya. Ini saya hapus dulu. Kita kerjakan untuk kasus yang kurang dari. Nah, soalnya saya ubah. Ini tadi kan yang pertama nih. Sekarang yang kedua. Akar 2X tambah 13 kurang dari X negatif 1.
Sama, yang kita kerjakan adalah yang memenuhi syarat akar itu terdefinisi. Berarti syarat lebih dahulu. Kapan dia terdefinisi? Kalau di dalam akar itu non-negatif, ya. 2x tambah 13 dalam akar itu non-negatif, artinya positif atau 0. Nah, ini langsung kita bikin garis bilangannya. Ini akan 0 kalau x-nya negatif 13/2. Nah, lihat koefisien x-nya ini positif, berarti yang kanan ini positif, yang sini negatif. Dan yang diambil adalah yang positif atau yang 0. Artinya yang negatif tidak kita kerjakan. Berarti yang dikerjakan hanya ini yang ke sana, ya. Yang ini tidak. Selanjutnya, kita lihat ini ruas kiri betul, akar udah pasti positif. Tapi ruas kanan ini tidak ada akar, itu mungkin positif, mungkin negatif. Kapan dia positif, kapan negatif, siapa yang misalkan? Itu 1. Nah, kita bikin sini 1. Melihat koefisien x-nya itu positif, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Nah, sekarang kita akan lihat sebelah kirinya 1 sama sebelah kanannya 1, teman-teman. Nah, kita kerjakan dua-duanya, ya. Sekarang untuk x di kirinya 1. Pertidaksamaannya kita terus ulang. Kurang dari x negatif 1. Atau teman-teman nggak terus ulang juga nggak apa-apa sebetulnya, ya. Ini hanya biar jelas saja. Tadi kan sini negatif tuh. Di kirinya 1, ya. Nah, ini negatif. Sementara ini akar itu udah pasti positif. Lihat, positif kurang dari negatif. Bener nggak? Apakah positif itu yang kecil, negatif yang besar? Kan salah, teman-teman. Ya kan? Ini pernyataan yang salah. Artinya tidak ada solusi di situ. Tidak ada penyelesaian atau solusi. Artinya semua x di kirinya 1 di sini itu bukan solusi. Nah, sini nggak ada solusi. Selanjutnya, kita kerjakan yang di kanannya 1. Di kanan 1, atau 1 itu sendiri. 1 kita ikutkan, ya. Pertidaksamaannya menjadi, ini kita terus ulang. Lihat, ini akar udah pasti positif. Tadi yang sini kan positif, teman-teman, ya. Nah, karena masing-masing ruas udah positif, maka ini boleh kita kuadratkan. Ruas kiri, 2x tambah 13. Tanda persamaan tetap, ya, ruas kanan. Nah, gini. Kita jadikan satu ruas. Boleh juga langsung, teman-teman, ya. Kita jadikan ke ruas kanan aja. Berarti ini jadinya x kuadrat. Ini menjadi negatif 2x. Dengan negatif 2x ini menjadi negatif 4x. Ini menjadi negatif 13. Positif 1 berarti menjadi negatif 12. Artinya sebelah kiri 0, ini tetap gini, ya. Atau ini boleh menulisnya 0 kita letakkan di kanan, berarti ini jadi lebih besar. Nah, sekarang kita faktorkan. Kita faktorkan x tambah 2, x negatif 6, sama kayak tadi, ya. Nah, gini, teman-teman. Dah, kita akan cari kapan ini 0. Kalau salah satu dari ini 0. Ini akan 0 kalau x-nya negatif 2. Dan ini akan 0 kalau x-nya 6. Letakkan langsung di sini, ya. 6 berarti kanannya 1. Negatif 2 itu di sini, ya, teman-teman. Tapi ini nggak kita kerjakan nanti. Yang kirinya 1 tidak kita kerjakan. Ini kan khusus untuk x di kanan 1. Oke, sekarang kita lihat koefisien x-nya ini positif. Ini positif sebagai tanda paling kanan. Kalau kita katakan kan positif tuh. Berarti sini positif. Sini negatif. Harusnya tadi kan ini negatif 2 nih. Sini positif harusnya, teman-teman. Nah, yang ini sama ini, ya, pemisahnya, ya. Plus, min, plus gitu. Tapi berhubung yang kita kerjakan 1 ke kanan, maka yang sini enggak, ya. Dah, yang diminta soal adalah yang positif. Nah, berarti cuman ini ke sana, teman-teman. Nah, itulah penyelesaiannya, teman-teman, ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 6 ke kanan. Paling kanan berarti tak hingga. Dan itu 6-nya nggak pakai sama dengan, ya. Berarti harus kurung biasa. Atau dalam kurung kurawal, x anggota bilangan real dengan x-nya di kanannya 6.
Di kanan 6 itu artinya X-nya yang besar dan 6 yang kecil. Berarti X lebih dari 6. Ini teman-teman. Oke, pertidaksamaan ini penting banget ya, karena dia bisa muncul di banyak materi matematika teman-teman. Bisa muncul di eksponen, bisa muncul di logaritma, bisa muncul di turunan ya. Bahkan di peluang juga dia bisa muncul teman-teman, untuk peluang yang kontinu ya. Nah, ini penting untuk dipelajari. Ini menjadi dasar, dan kadang-kadang soal itu muncul murni pertidaksamaannya. Bukan eksponen, bukan logaritma, tapi murni pertidaksamaan ini teman-teman. Jadi pelajari ya. Mungkin beberapa orang menganggap ini agak sulit. Nah, bagi yang menganggap ini agak sulit ya, pelajari berulang-ulang. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan pertidaksamaan seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan dukung video saya ya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang supaya manfaatnya bisa tersebar lebih banyak lagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.